Oh Apa ya, ya udah hilang. oke Ah, oke. itu udah Udah datang. udah. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai aja lah ya. Ini jujur, sebentar mana nih? Gue perbesar dulu. Ah, ini dia. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di market update atau lebih tepatnya makro update 28 Desember ya kan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja tanpa lama-lama karena waktunya terbatas juga ya kan. Kita disclaimer dulu sebelum kita lanjut ya kan. Pahami bahwa forex dan kripto adalah pasar yang sangat beresiko, maka dari itu kalian harus terdidik secara emosional ya kan. Setiap pemahaman yang saya berikan di sini jangan jadikan acuan untuk keputusan kalian memilih atau memilih atau menjual belikan aset investasi apapun. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ternyata sudah kita bahas berapa minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu ya kan, potensial Santarelli ya kan. Sebenarnya ini gila sih, return aset batu ini jujur gue juga kaget sih. Ini pasti ya kenaikan ini pasti ada something ya kan. Karena apa ya kakek Trump juga, Uncle Trump juga ya kan yang sifatnya dia sifat pembisnis yang dimana kayak membuat aja tuh apa ya sebutannya ya ketidakpastian apalah semua dia buat ya kan yang ujung-ujungnya apa investor smart money bigger money ya kan naruhlah duit dia kemana ya safe haven aset apa ya gold ini makanya ini kenaikan yang cukup fantastis untuk XAG itu 180% untuk tahun ini. Kalian bayangin aja 180% untuk tahun ini. Nah, apakah kita langsung sorting, Bang? Jangan dulu ya kan. Kita belum ada data-data kuatnya ya kan. Nah, terus untuk goldnya kenaikan 80% ya kan. Ya udahlah, pokoknya kita follow the trend ya kan. Selagi kakek Trump menjabat, gua rasa masih bisa rally sih karena emang wah, banyak lah ya kebijakan-kebijakan gak jelas dari dia yang bikin situasi apa geopolitik ini jadi kayak nggak pasti gitu kan. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini sifat kakek Trump ini yang hari ini sebenarnya yang terbaru apa ya? Gue nggak terlalu ngikutin lagi, belum belum tahu data ya. Kan yang akhir-akhir paling ya tarif, Cina ngelawan apalah yang membuat ya ketidakpastian geopolitik. By the way, kalian yang mau nanya-nanya langsung komentar aja biar nanti sesi Q&A langsung kita bahas, oke? Nah, jadi selagi kakek Trump ini menjabat, gua rasa masih bisa rally untuk safe haven aset ini ya, si gold sama silver ini karena ya itu yang gue bahas tadi, sifat pebisnis dia yang kayak semua jalan gimana pun cara nih US mau nggak mau harus jadi pemenang ya kan? Jadi pemenang gimana caranya Cina nih nggak jadi nggak naik gitu namanya gitu, biar US-nya yang tetap kuat gitu. Caranya apa ya? Ya udah jadilah muncullah ketidakpastian gitu oke. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari the Fed-nya ya guys ya ini gua rasa kayak the Fed-nya mulai ngasih pelonggaran pelonggaran apa maksudnya pelonggaran likuiditas ke market ya kan. Nah coba kita lihat data nextnya. Nah nanti kita bahas pelonggaran di data apa aja. Nah yang pertama dari data CPI-nya aja deh. Nah data CPI kemarin kan rilisnya kan menurun. Nah berarti itu kan bagus banget untuk apa nanti ketika rate cut. Nah ketika rate cut otomatis kan likuiditas kan bakal mudah kan orang-orang minjem bakal mudah gitu dengan bunga yang rendah ya kan. Nah jadi gua rasa kayak The Fed nih bakal pokoknya ngasih pelonggaran lah. Itu bagus banget untuk ya kalian tahu untuk risk on asset. Nah ini US interest rate-nya sekarang masih ada di 3,75 ya kan. Apalagi ada data kemarin yaitu rilisnya CPI di mana tahun depan diproyeksikan. Nah jujur ini kelihatan nggak ya? Mungkin waduh ini nggak bisa garis-garis lagi ya. Nah mungkin dari crosshair aja nih. Aduh kelihatan nggak crosshairnya ya? Aduh nggak bisa ya gimana Cok? Sebentar. Ah ini nih, nih. Nah, cara ngapusnya. Ah oke oke oke. Nah ini kan satu ya kan bulan 1 2026 nih ya kan ada proyeksi kan sebenarnya masih 17% ya masih belum lah. Nah, masih di 17 masih belum. Nah tapi kalau kalian lihat di bulan ketiganya itu ada proyeksikan sekitar 45% atau 50-50 lah. Jadi potensial mungkin tahun depan masih ada rate cut di mana pasti kalau misalkan ada rate cut kalian tahu likuiditas in the market bakal meningkat. Nah, ketika meningkat ya udah
risk on asset maupun gold bakal rally. Tapi kok Bang Bitcoin nggak rally-rally ya? Itu nggak tahu, gue juga bingung ini, Cok. Nah, ya, pokoknya bagus lah. Apalagi mungkin nggak rally, wah nggak tahu lah. Mungkin kita bahas nanti aja. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi ya gue rasa masih ada potensial red cut di bulan ketiga 2026. Bahkan di bulan keempatnya itu kalian lihat aja nih. Nah, di potensial ke berapa? Ke 350 ya kan. Yang sekarang kan di 375 kan. Nah, ada potensial ke 3,50 gitu, oke. Jadi bagus nggak Bang? Itu bagus on resource asset. Nah, tapi bagaimana Bang kalau misalkan ada red cut, red cut, red cut ya kan? Value of US dollarnya bagaimana ya? Kalian tahu kalau misalkan di red cutin terus mau nggak mau kan uangnya bakal dicetak kan, kayak dia udah ngalir ya kan, dicetak-cetak kan, orang minjem ya kan, orang minjem mau nggak mau likuiditasnya makin banyak ke market, value of US dollarnya menurun. Nah, jadi ya gua rasa bakal DXY-nya turun, value of US dollar turun, ya berarti bagus untuk risk on asset maupun gold. Karena apa ya? Bukan aset yang semakin mahal, tetapi value of US dollarnya yang makin menurun. Nah, apalagi kalau kalian lihat dari data USM2-nya, semakin setiap bulan sehari ya, deret ya kan, mesin cetak uang deret ya kan, nyala terus ya kan. QT sudah selesai, QE-nya udah mulai. Ya, carilah opportunity yang belum perform ya kan. Apa ya yang belum perform ya, kalau gue ya cuma satu, yaitu Bitcoin. Itu doang, gue nggak tahu sih kapan itu rally ya, cuma do your research ya kan. Yang belum sebenarnya, kita nanti bahas AI ini di belakang, karena gue rasa money flow sekarang tuh lagi besar ke sana guys. Jadi mungkin kita bahas nanti nih, oke. Nah, ini dia, selaginya DXY-nya bener-bener masih turun 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 turun, ya udah nggak ada lah kata, Hmm, nggak ada lah kata ini gold atau risk on asset tuh koreksi, karena ya koreksinya kan kalian tahu kan, XAU slice US dollar, dimana kalau US dollar yang menurun berarti goldnya masih rally ya kan. Nah, gitu. Jadi pokoknya kesimpulan bener-bener kakek Trump ini yang membuat ketidakpastian, yang dimana orang-orang berbondong-bondong lari ke gold gold gold, oke. Nah, tapi walaupun ada pelonggaran dari The Fed ya kan, masih ada red card. Nah, tapi kalau kalian tahu, ini gameplay, mungkin kalian pada nggak tahu sih, Japan tuh habis naikin suku bunga guys, yang dimana tuh banyak pada saat itu ketika suku bunga Japan ada di 0,5, orang-orang tuh banyak yang minjem duit ke Jepang ya kan, minjem duit ke Jepang, and then dia tuker ke US dollar. Nah, berarti kan dia kayak, oke, ketika dia udah tuker ke US dollar, mereka betting lah ke risk on asset maupun apapun. Nah, tetapi kemarin ada news bahwa suku bunganya itu dinaikin. Nah, ketika suku bunga dinaikin, mau nggak mau orang yang kemarin minjem ya kan di 0,5 bunganya, nah bunganya kan jadi naik. Ujung-ujungnya apa ya, mau nggak mau, yaitu keputusan mereka lah, entah masih mau dipertahankan atau otomatis duitnya mau dibalikin. Nah, kalau duitnya dibalikin, nah berarti mau nggak mau likuiditasnya bakal seret gitu. Nah, ini dia money flow terhadap AI. Gue rasa, by the way, gue tadi habis nonton videonya, ya itu kalian tahu, ya kan. Sekarang pendanaan AI bener-bener sekarang lagi besar-besarnya, ya kan. Gue hedge fund terbesar lagi banyak, ya, ya invest lah beberapa project ya kan. Nah, kalau kalian lihat aja, one 159 billion guys, 2025 itu bukan uang kecil, 125 billion itu uang besar banget ya kan. Nah, lagi invest to AI. Jadi gua rasa sekarang rotasi duitnya lagi ke AI, ke kripto mungkin ya kecil lah, ke salah satu ya ini AI ini, bener-bener duitnya lagi lari ke sana semua. Jadi mungkin kalau kalian ada opportunity, mungkin kalian carilah opportunity AI kayak siapa, Nvidia. Sebenarnya kalau Nvidia gua rasa kayak, waduh nggak tahu ya, itu kayak udah overbought banget. Cuma ya kalau misalkan banyak uang yang invest ke situ ya kenapa tidak gitu. Jadi kalian balik tetap kayak do your research, karya search search balik lagi Nvidia, pokoknya Palantir. Palantir juga udah overbought ya kan. Makanya Michael Burry tuh nge-short Nvidia sama Palantir, karena apa? Dia bertesis dia kayak AI bubble. Cuma gua nggak tahu ya kan. Cuma oh iya bang, ini AI bubble karena mungkin tesis kalian, oh gue ngikutin dia karena dia lebih kaya dari gua, silahkan ya. Cuma balik lagi do you own research. Jadi kalau rugi ya
Kalian jadikan pelajaran, oke? Nah, oh ini sebenarnya potensial Santarelli yang video ke apa PPT kemarin sih, ini enggak lah. Nah, ini historical potensial Santarelli kemarin yang kata update Zoom kita kemarin ya kan. Mungkin gitu aja sih guys untuk nah ya mungkin kita langsung ke charting aja. Jadi ya kalian kesimpulannya untuk gold ya kan selagi si kakek Trump masih menjabat, gua rasa ketidakpastian masih ada ya kan. Nah, ketika ketidakpastian masih ada, ketidakpastian geopolitik ini masih ada, ya orang-orang rally ke safe haven aset siapa ya gold. Tapi pertimbangan guys ini tuh udah terlalu tinggi anjir. Gue tuh jujur ya kalau misalkan aset yang udah terlalu tinggi oke lah kita betting, tapi ya jangan terlalu besar juga lah, berapa lah 10%. Jadi kalau misalkan rugi ya it's okay. Malah gue akhir-akhir ini mikir kayak anjir gue sorting keras aja yo. Cuma nggak tahu lah ya. Karena kalau mau sorting keras cuma nggak ada datanya ya kan. Cuma follow the trend lah ya, follow the trend. Oke. Mungkin kita langsung ke charting aja. Ini by the way untuk Bitcoinnya ya kan, Bitcoin update. Mungkin kita ke Bitcoin dulu. Nah, Bang, gue punya Bitcoin nih. Gimana nih, Bang? Sebenarnya ya kalau kita pahami konsep yang namanya risk to reward, gua rasa kalau kalian beli di sini ke ATH-nya aja deh. Nih, ini kan ATH-nya ya. Ini for your cycle. Nah, ini kita hilangin dulu. Ke ke ATH-nya aja deh ke sini. Ini tuh kalau misalnya kalian beli di sini itu nggak dapat 100% guys. Nah, paling idealnya tuh di berapa? Kalian beli tuh di kisaran harga 62, dia 60 ribuan lah. Cuma kan nggak ada yang nggak tahu kan market gimana. Bisa aja besok terbang ya kan. Kita kan nggak ada yang tahu. Cuma kalau menurut dari risk to rewardnya sebenarnya kalau kalian pengen dapat 2x atau 100% itu ideal good untuk buy-nya tuh di sini di kisaran 60 ribu. Nah, di sini baru kalian misalkan cicil ini masuk-masuk ya kan barulah potensial 2x. Cuma ya nggak ada yang tahu market gimana. Berarti kalau gini kita DC aja Bang, bener DC aja. Kalian misalkan beli 20% di sini ya kan. Ini gua hapus dulu. 20% misalkan 20 juta, di sini 20 di sini 20 juta, ntar turun lagi 20 juta, 20 juta. Nah, ntar ketemulah average-nya di sini gitu lah. Pokoknya nggak ada yang tahu ya kan. Cicil-cicil. Nah, untuk bit apa gold Bang, bagaimana? Jujur gue kalau misalkan main-main di ATH gini, gue jujur udah nggak bisa berkata-kata lagi karena kan emang sebenarnya kalau kalian lihat replay gue dari yang sebelum-sebelumnya di YouTube itu mungkin emang bias kita kan emang bullish kan secara long termnya kan. Nah, coba gue lihat swingnya dulu. Nah ini dia. Nah, emang bias kita kan emang long term banget kan. Di sini kita udah sempet ngelong. Cuma nggak dikasih zone lagi. Nah, nextnya gimana Bang? Jujur kalau udah market structure kayak gini, gue jujur agak gak bisa guys, gue main-main di ATH begini. Cuma kalau misalkan menurut teori market structure di sini ada investment. Sebenarnya kalau misalkan dia buat base di sini doang ya, itu jadi nih, ini mungkin materi sedikit ya. Jadi tuh koreksi tuh ada dua tipe guys. Ternyata yang pertama tuh begini ya kan, retrace ke bawah terus naik dan potensi koreksi tuh ada yang begini juga. Nih, maksudnya ngebase gini nih. Nah, jadi koreksi itu ada dua tipe. Yang satu retrace ke ngambil POI di bawah. Ini gue baru tahu sih by the way. Yang kedua sama yang ngebase di atas. Nah, jadi ada dua nih tipe koreksi. Nah, makanya kalau kita lihat, ini dia nge-retest ngambil POI, di sini dia ngebuat base, di sini buat base. Nah, nextnya gimana Bang? Ya nanti kalau misalkan dia masih buat base di sini, masih jebret gitu, oke? Apalagi di sini masih ada swing low-nya nih. Nah, cuma kalau menurut yang masih sering gue pakai ya mau nggak mau dia nge-break apa namanya week ini kan, week ini nge-break week ini atau ngambil liquidity di week ini, untuk dia ngambil POI di bawah sebelah sini. Sekalian ngambil ini ya lah trendline-nya tuh, masih ada trendline internal di sini, oke? Seperti itu. Cuma kalau misalkan tarik Fibonacci, gue jujur by the way nggak pakai Fibonacci. Cuma kalau targetnya Koko ke tadi bilang di 5.800-an lah itu target Fibonacci Koko tuh. 5.800 sekian apa ya ya di sini lah berarti lah ya. Nah, jadi masih ada potensial rally ke 580 gitu. Oke, untuk Bitcoin. Nah, by the way kalian ada yang mau nanya-nanya enggak nih? Bang, Ethereum update. Apa terserah. Bagi Bitcoin lagi, Vince. Bitcoin update. Bitcoin kenapa Bitcoin? Gue masih belum sih.
Jadi masih sideways karena tesisnya Pak Purbaya juga, anaknya Pak Purbaya juga by the way katanya ya Desember ini full ditutup dengan sideways. Makanya kalian kalau lihat datanya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, biasanya kuartal 4 tuh likuiditasnya tuh paling kecil, guys. Cuma gua nggak tahu, iya. Cuma kalau likuiditasnya paling kecil, tapi gold tuh selalu rally anjir. Nah itu mungkin cuma di kripto doang kali. Volume kripto tuh di akhir di kuartal 4 tuh selalu kecil, guys. Jarang kita tahu ya kan. Anak-anak kripto mungkin kalau udah lama, Desember tuh jarang banget untuk rally ya kan. Jadi ya sabarin aja ya kan, cari opportunity ya, main kecil-kecil aja futures ya kan, 10%, 50%, 50%, 5%, seperti itu. Mungkin gitu aja sih, mungkin kita recap aja karena nggak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya ya balik lagi, selagi kakek Trump ini masih menjabat ya kan, XAU Mas Davin, mungkin ya kan, selagi kakek Trump, Uncle Trump ini masih menjabat ya gua rasa market masih tidak pasti, maksudnya ketidakpastian geopolitik apapun itu masih ada ya kan, karena ya emang sifatnya dia sebagai seorang pembisnis, gimana pun caranya dia bakal cari jalan untuk ya US nih menang untuk ngelawan Cina biar nggak kasih nafas lah ke Cina gini. Nah disitulah menimbulkan ketidakpastian gitu. Oke, Silver Mas Davin, iya sih Silver by the way gue nggak megang sih, gue jujur gue nggak terlalu mendalami, cuma yang gue tahu kalau silver ini rally-nya melebihi gold ya, sesuai data yang kita kasih 180%, cuy. Lu bayangin tahun ini dia 180% ngelebihin gold ya, berarti emang bener ada yang ada something di luar sana gitu ya kan. What the fuck man, 180% guys. Nah cuma kalau ditanya ya gue nggak tahu guys, gue mau mau teknikal apa begini jir. Cuma ya ya mungkin yang kalian pegang harus nggak usah FOMO lah ya, nggak usah FOMO, jangan all in, jangan mau jadi exit liquidity untuk ya mereka bigger bigger money, smart money, semangat, oke. All seasonnya kapan? All seasonnya kapan, nggak tahu nih guys, anjir. All seasonnya kapan cok? USDT dominance juga by the way masih di atas, ini masih choppy-choppy ya kan. Tuh USDT dominance masih di atas, kita masih belum tahu lah. Cuma kalau kita compare sama others, mungkin kita sebentar aja ya by the way ya, biar nanti yang nonton nggak terlalu lama. Karena ini batasan waktunya juga sebentar doang. Nah, addressnya juga udah di top ya kan. Nah, sebenarnya ya kalian tahu lah ketika USDT-nya udah di area resisten, potensial rally untuk altcoin yang biru ini altcoin nih, atau others nih, indeks altcoin lah ya, rally. Nah, USDT dominance-nya udah di overbought di alias resistennya, altcoin rally. Ya udah pokoknya kita indikator ini aja ya, balik lagi nggak usah all in ya, jangan all in lah ya, jangan all in, pakai cash, tetap pegang cash ya kan, nanti kalau misalkan kena drawdown ya bisa kalian tembak lagi di bawah gitu. Nah untuk di XY-nya gue rasa yaps, dia emang habis ngebreak swing low-nya kan, emang ini udah kita update juga masih ada potensi pelemahan dari DXY ya kan, ada retrace untuk dia melanjutkan penurunan. Balik lagi selagi DXY-nya masih turun ya ya udah potensial rally untuk risk on asset maupun gold gitu. Oke, mungkin gitu aja sih guys untuk update makronya ya kan, biar nggak terlalu lama nanti yang nonton replaynya juga, karena mungkin yang nonton dikit juga sih. Silver pun naik banget, nggak sampai nggak bisa jualan anjay. Mantap-mantap lah ya. Yang dapat silver di bawah ya alhamdulillah ya kan, yang dapat gold di bawah alhamdulillah ya. Ya berarti gameplay kalian nextnya kalau kalian dapat di bawah, cari topnya gimana, itu paling sulit tuh, taking profit di topnya tuh paling sulit, gameplay tersulit. Mungkin gitu aja sih, nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa DM gue aja di Telegram atau mungkin bahas di discussion umum aja ya. Thank you banget semua yang udah join live gue, by the way nanti kita share di YouTube guys gitu, jadi kalian bisa nonton replay. Oke, thank you banget yang udah join, see you next update minggu depan atau next week ya. Thank you guys.